Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini saya berada di tanaman muda, di mana bahwa ada tanaman muda ini adalah kondisinya terserang tikus dalam kondisi yang parah. Salah satu tikus, kemudian ada hama lainnya, sehingga hal ini yang kita harus mengevaluasi juga kondisi buahnya seperti apa. Karena memang ketika kalau buahnya memang luar biasa ini, tapi kondisi serangan tikus ini membuat kondisi buahnya itu menjadi berantakan. Kondisi yang berantakan itu tidak hanya sekedar pada berat buahnya saja, tapi kualitas yang berbeda akan menyebabkan bahwa BCR tidak naik-naik. Kalau di perusahaan BCR tidak naik-naik, basis bagi karyawan juga akan menjadi tidak turun-turun kan gitu. Sehingga ini harus segera kita perbaiki bareng-bareng. Bicara ini, tapi ini ada intinya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita di vlog ini adalah mengevaluasi buah yang ada di TPH, yang nanti kita bisa mengevaluasi kondisi yang ada di lapangan. Jadi kita sebagai pemilik kebun atau petani, kita juga harus bisa mengevaluasi buah yang ada TPH sebagai petunjuk kondisi yang ada di kebun sana, di dalamnya sana seperti apa. Itu tanpa berlama-lama, ini kalau buahnya seperti ini nanti akan saya jelaskan pengaruhnya kemana, penyebabnya apa, dan apa hubungan eratnya itu kemana gitu. Terima kasih, dan kita akan melihat di buah, langsung evaluasi buah di TPH. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pertama ini, jadi ini kempet ya. Kalau udah kayak gini, ini serangan tikusnya parah juga nih. Nah ini, tapi ada beberapa yang kalau serangannya tidak begitu parah ya fruit setnya masih bagus nih, tidak ada masalah. Tapi serangan tikus ini salah satunya berpengaruh terhadap serangga Elasmodebius cameronicus, sehingga perkembangannya tidak sempurna nih. Apa ya, fruit setnya tidak sempurna. Kalau dia kempet busuk-busuk kayak gini, maka dia berat janjangnya ya apa BCR-nya nih. Ini sebelum disortir ya, ini apa masih original ya. Jadi memang saya suruh nata dulu supaya untuk pembelajaran. Nanti yang kayak gini harus diketek nih, harus tidak boleh dikirim. Kemudian di beberapa kasus juga serangan tikus juga akan berpengaruh terhadap buah dengan kondisi yang seperti ini. Ini kempet, satu kempet, kemudian sudah kempet nih, serangga LSD ketika ada tikusnya kayak gini, maka nih kita bisa bayangkan karena serangganya nggak ada, karena bahwa tikus ini adalah predator Elasmodebius cameronicus. Ini tuh buahnya banyak yang busuk. Kemudian ini kalau kayak gini pembentukan brondolannya nggak sempurna seperti ini ya, BCR-nya nggak naik-naik nih. Dan satu lagi sahabat brondol, bicara tentang tangkai panjang ini, sebagai petani yang sering ngirim buah ke PKS juga harus paham tangkai ini. Ada yang memiliki ini tangkai ini standarnya itu adalah 2 cm, itu 2 cm dari paling panjang itu 2 cm. Jadi kalau dikirim ke pabrik kemudian itu lebih daripada 2 cm ya dia disebut long stack ya. Nah itu, ini yang kondisi parah banget ini, sampai busuk-busuk seperti ini. Karena memang ada hubungannya ternyata bahwa serangan tikus ini terhadap pembusukan buah ini ada loh, dari dalam ini cukup besar beratnya nih. Buahnya kayak gini nih. Maka kita sebagai pemilik kebun, kita harus melihat serangan tikus itu harus kita waspadai. Kalau masih mungkin serangannya ringan, kita bisa menggunakan burung hantu sebagai serang biologis. Tapi kalau udah ini racun-racun lah daripada kayak gini nih. Selain itu, ketika Elasmodebius nggak ada nih, karena dimakanin oleh tikus nih, panjang-panjang durinya nih. Ini juga akan menjadi bagian yang sangat merusak sekali bagi ini. Tuh, wah ini yang menjadi evaluasi kita bicara tentang buah ini. Serangan tikusnya ternyata luar biasa. Setelah ini kan saya cek dulu di sini, kemudian saya lihat di dalam, ini salah satu blok dengan serangan tikus terparah. Salam planter Indonesia.